Selamat siang peserta didik SMP Negeri 1 Kupang Tengah, khususnya kelas 9. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran prakarya, dan Ibu harap Ibu menjumpai kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih dalam pembelajaran daring. Dan hari ini pada pertemuan kali ini kita akan belajar dalam bab 3, yakni budidaya ikan hias. Jadi hari ini kita akan belajar materi bagaimana membudidayakan ikan hias. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, mari kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari materi ini. Setelah mempelajari materi budidaya ikan hias, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menyampaikan pendapat tentang keragaman jenis dan wadah budidaya dan pemeliharaan ikan hias sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis, sarana produksi, dan teknik pembuatan wadah dan budidaya ikan hias yang ada di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang pembuatan wadah budidaya dan pemeliharaan ikan hias berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Yang keempat, peserta didik mampu membuat, mempraktekkan, menguji, dan mempresentasikan pembuatan wadah dan pemeliharaan ikan hias di wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, apa yang dimaksud dengan ikan hias? Ikan hias sendiri adalah jenis ikan yang memiliki bentuk tubuh yang unik dengan aneka warna yang umumnya dijual sebagai ornamen atau hiasan dalam akuarium. Ada beberapa contoh ikan hias yang hidup di perairan Indonesia, diantaranya ada ikan cupang, kemudian ada ikan arwana, kemudian ada ikan koi, kemudian ada ikan maskoki, dan ada juga ikan neon. Nah, dalam pembahasan materi mengenai budidaya ikan hias, kita akan mempelajari 4 materi pokok. Yang pertama, komoditas ikan hias. Yang kedua, sarana dan peralatan budidaya ikan hias. Yang ketiga, persiapan wadah budidaya ikan hias. Dan yang keempat, pemeliharaan ikan hias. Kita mulai dari komoditas ikan hias. Indonesia memiliki banyak sekali jenis ikan hias air tawar. Menurut catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini terdapat lebih kurang dari 1.100 spesies ikan hias air tawar yang diperdagangkan secara global. Dari jumlah itu, Indonesia memiliki 400 spesies, tetapi hanya 90 spesies yang dibudidayakan secara luas oleh masyarakat. Ikan hias air tawar mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan ikan hias air laut, terutama dari kemudahan budidayanya. Nah, kelebihan ikan hias air tawar adalah dapat dibudidayakan dengan teknologi dan fasilitas yang sederhana sehingga dapat diusahakan dalam skala rumah tangga mikro kecil sampai besar sekalipun. Nah, contoh ikan air tawar di Indonesia yang jadi primadona pasar adalah ada 2. Yang pertama ikan arwana dan yang kedua ada ikan cupang. Nah, berikut ini ada beberapa jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomi tinggi atau yang harganya sangat mahal dan berpotensi besar untuk dibudidayakan. Yang pertama ada ikan koi atau Cyprinus carpio L dalam bahasa Latinnya. Ini adalah contoh gambar ikan koi. Beberapa hal tentang ikan koi yang perlu kalian ketahui adalah, yang pertama, ikan koi pertama kali dikembangkan di Jepang. Dan ikan koi dikembangkan dari varian ikan mas. Kemudian ia dipelihara di kolam dan bukan akuarium karena ia memerlukan ruang gerak yang luas. Kemudian ia mudah dikembangbiakan dan memiliki warna-warni yang sangat indah. Nah, ikan yang kedua adalah ikan cupang atau dalam bahasa Latinnya Betta sp. Ini contoh gambar ikan cupang. Pasti kalian sudah pernah lihat sebelumnya. Nah, beberapa hal tentang ikan cupang yang perlu kalian ketahui adalah ikan cupang merupakan salah satu jenis ikan tawar endemik atau ikan yang hanya bisa ditemukan di perairan tertentu saja dalam sebaran geografis yang terbatas. Jadi tidak bisa ditemukan di semua perairannya. Habitat asli dari ikan cupang adalah rawa-rawa. Dia sanggup hidup dalam volume air yang sedikit dan oksigen yang minim.
Ikan cupang dapat disimpan di toples yang terbuka yang tidak memerlukan aerasi. Keempat, jenis ikan cupang adalah ikan yang sangat agresif. Dia berkembang biak dengan bertelur dan telurnya menempel pada substrat seperti akar tanaman, daun-daun, dan serabut rapia. Ikan berikut adalah ikan arowana. Arowana ini juga termasuk ikan endemik sama seperti ikan cupang. Dia banyak ditemukan di perairan tawar daerah Kalimantan dan Papua. Ikan arowana ini salah satu ikan hias yang bernilai ekonomi tinggi atau yang mahal harganya. Yang keempat adalah ikan maskoki. Ikan maskoki ini adalah contoh gambarnya, atau dalam bahasa Latin biasa disebut Carassius aratus. Ikan maskoki ini masih satu keluarga dengan ikan mas. Pertama kali dikenal di negara Cina, namun dikembangkan di Jepang. Sentra produksi terbesar ikan maskoki di Indonesia ada di Tulung Agung yang memproduksi 55 juta ekor per tahun. Harganya relatif murah dibandingkan ikan hias yang lain dan sangat mudah untuk dibudidayakan. Yang kelima ada jenis ikan gupi. Ikan gupi, ini contoh ikan gupi. Ikan gupi berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan, mudah beradaptasi, dia bereproduksi secara internal dan melahirkan anak yang bisa langsung berenang. Kemudian ikan gupi ini dalam satu kali perkawinan bisa menghasilkan 3 kali kelahiran dalam waktu 3 minggu. Itu uniknya ikan gupi dibandingkan ikan hias yang lain. Berikut ikan lohan. Ikan lohan. Ikan lohan ini memiliki ciri yang khas yaitu benjolan di kepalanya. Ikan lohan ini merupakan hasil persilangan berbagai ikan caical. Pertama kali dikembangkan di negara Malaysia. Ikan lohan ini agresif dan bisa menjadi predator atau pemangsa bagi ikan lain. Jadi ikan lohan ini tidak bisa ditempatkan dengan ikan lain dalam suatu wadah karena dia bisa menjadi pemangsa. Harus dipilah dari benih yang sehat. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah air. Kisaran pH yang pas untuk budidaya ikan hias adalah pH 6 sampai 8, suhu 32 derajat Celcius, salinitas -5 ppt untuk air tawar, dan kecerahan terlihat dari jumlah cahaya matahari yang dapat menembus badan air. Kemudian yang ketiga, pakan. Pakan ini terdiri dari 2, yaitu pakan alami dan pakan buatan.
pakan alami ini adalah plankton yang tumbuh di dalam akuarium atau kolam, sedangkan pakan buatan adalah contohnya adalah pelet. Kemudian yang keempat, obat-obatan. Obat-obatan disiapkan untuk mencegah penyakit pada ikan yang disebabkan jamur dan parasit. Oke, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah alat. Alat-alat yang kita gunakan jika kita mau membuat wadah budidaya ikan hias, ada penggaris, ada serokan atau jaring, ada alat sortir, ada timbangan. Kemudian kita juga memerlukan instalasi aerasi. Aerasi itu adalah proses memasukkan oksigen ke dalam air. Ini adalah contoh instalasi aerasi. Oke, berikut wadah budidaya ikan hias. Wadah budidaya ikan hias sendiri, yang pertama kolam. Kolam ini ada dua jenis, kolam tembok dan kolam terpal. Kemudian yang kedua ada bak. Bak biasanya terbuat dari fiber dan cocok untuk lingkungan yang sempit dan praktis. Kemudian wadah yang ketiga ada akuarium yang biasa kita gunakan di rumah-rumah. Selain sebagai wadah budidaya, bisa juga sekaligus ajang refreshing untuk menghibur diri dari kejenuhan bagi penggunanya. Akuarium wajib dilengkapi dengan sistem aerasi dan filter untuk menyaring sisa-sisa pakan agar air tetap jernih. Sistem aerasi itu tadi yang tadi Ibu jelaskan, sistem untuk memasukkan oksigen ke dalam air. Oke, langkah-langkah pembuatan akuarium dari sekian banyak wadah, maka di dalam buku dijelaskan bagaimana langkah-langkah pembuatan salah satu wadahnya, yaitu kita pilih akuarium. Nah, langkah-langkah pembuatan akuarium yang pertama kita menyiapkan bahan. Bahan yang pertama adalah potongan lembaran kaca. Disiapkan potongan lembaran-lembaran kaca. Kemudian bahan kedua adalah lem silikon. Lem silikon itu banyak dijual di toko-toko ya. Yang ketiga ada lakban. Lakban ini kita juga gampang untuk temukan dia di toko-toko terdekat. Kemudian alat yang digunakan adalah yang pertama cutter, pisau cutter. Yang kedua alat pemotong kaca, itu biasa kita sebut intan. Kemudian ada tembakan lem kaca. Jadi ini adalah semacam lem tembak tapi khusus untuk tembakan lem kaca. Nah, proses pembuatan akuarium itu yang pertama adalah yang perlu dilakukan adalah memotong kaca. Yang pertama memotong kaca, letakkan lembaran kaca pada meja kerja. Meja kerja harus dalam keadaan datar dan bersih. Hal ini untuk menghindari terjadinya keretakan kaca yang akan dipergunakan saat proses membuat akuarium. Kemudian ukuran kaca yang akan dipotong disesuaikan dengan bentuk akuarium yang ingin kita buat. Dalam membuat potongan-potongan kaca, lembaran kaca dibuat polanya terlebih dahulu dengan menggunakan spidol dan penggaris besi. Nah, pola yang sudah dibentuk itu bisa langsung dipotong. Kemudian yang berikut, untuk memotong kaca, gunakan alat pemotong kaca yang banyak dijual di toko besi. Hal selanjutnya adalah kita merakit akuarium. Merakit akuarium yang pertama, pemberian lem pada pinggiran kaca yang akan disatukan. Pemberian lem harus merata dengan ketebalan yang sama. Tempelkan kaca yang sudah diberi lem, menempelkan kaca-kaca sehingga membentuk menjadi kotak persegi panjang. Perkuat dengan lakban dari luar, dari setiap sisi, dan kemudian keringkan selama 24 jam. Setelah semuanya selesai, kita masuk dalam tahap kedua, yakni uji coba akuarium. Langkah terakhir dalam pembuatan akuarium adalah melakukan uji coba, yaitu dilakukan dengan mengisi air ke dalam akuarium selama 24 jam untuk mengetahui bagian-bagian yang bocor. Setelah itu, bersihkan lem yang masuk melekat dengan cutter atau menggunakan bensin. Sebelum digunakan, akuarium diisi dengan air dan dibiarkan sampai 3 hari atau sampai bau lemnya hilang, di samping mengamati kemungkinan bagian-bagian yang bocor. Nah, sekarang kita masuk dalam persiapan wadah budidaya ikan hias.
Yang pertama, pencucian wadah. Pencucian wadah ini wajib kita lakukan untuk menghilangkan jamur dan kotoran. Yang kedua, pengeringan wadah, dijemur di bawah sinar matahari. Yang ketiga, pengisian air dilakukan 2-3 hari sebelum penebaran benih ikan agar tumbuh plankton sebagai pakan alami bagi ikan. Dan yang keempat, instalasi aerasi ini penting, yaitu untuk menggerakkan air di dalam akuarium agar meningkatkan kadar oksigen dalam air. Atau dengan kata lain, kita memasukkan oksigen ke dalam air. Nah, proses pembesaran ikan hias. Proses pembesaran ikan hias ini yang pertama adalah pemberian pakan, frekuensinya 3 kali sehari, dan biasanya pakan alami jadi pilihan dibandingkan pakan buatan karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, keunggulan dari pakan alami adalah memiliki kandungan protein yang tinggi. Ya, jadi memiliki kandungan protein yang tinggi. Yang kedua, pakan alami diberikan dalam kondisi plankton yang hidup. Jadi pakan alami bergerak menarik perhatian ikan untuk memakannya. Dan yang ketiga, pakan alami sesuai dengan bukaan mulut ikan. Jadi ikan tidak kesulitan untuk memakannya. Itu adalah keunggulan dari pakan alami. Yang kedua adalah pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, penyiponan atau penyadotan minimal 2 kali sehari. Penyiponan atau penyadotan ini adalah kita membersihkan sisa-sisa makanan dan sisa-sisa kotoran dari ikan yang bertebaran dalam wadah seperti akuarium atau kolam. Itu yang namanya penyiponan atau penyadotan. Yang kedua, kita rutin mengecek kualitas air. Yang ketiga, mengganti air 2 minggu sekali atau ketika air mulai keruh, itu harus segera diganti. Yang keempat, pengukuran kualitas air mencakup suhu, tingkat keasaman, dan oksigen terlarut. Jadi perhatikan jangan sampai suhunya terlalu panas atau terlalu dingin. Berikut adalah pengendalian hama dan penyakit. Nah, penanggulangan hama dan penyakit dilakukan dengan cara mempertahankan kualitas air dalam keadaan optimal dan cukup oksigen, mengurangi kepadatan dalam wadah, serta mempertahankan suhu air. Itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian kita menyiapkan obat-obatan seperti larutan formalin, astriflavin, dan malaksid green oxalat. Itu adalah contoh obat-obatan yang perlu kita persiapkan jika kita mau melakukan budidaya ikan hias. Kemudian yang keempat adalah pemanenan. Benih ikan hias akan berbentuk warna pada usia sekitar 2 bulan. Nah, setelah memiliki warna inilah artinya benih ini sudah bisa dipasarkan, ya. Nah, pemanenan dilakukan dengan dua cara, yaitu panen total dan panen parsial atau sebagian. Nah, panen total artinya menjual hasil budidaya secara keseluruhan. Sedangkan panen parsial atau sebagian artinya menjual berdasarkan ukuran, umur, dan jenis kelamin. Kemudian yang berikut adalah pengepakan atau pengemasan. Pengepakan dilakukan secara tertutup dan terbuka. Jadi ada 2 cara juga ya, yaitu tertutup dan terbuka. Pengepakan terbuka dilakukan pada pengiriman jarak dekat. Jadi ikan yang dipasarkan dimasukkan ke wadah terbuka, misalnya drum plastik, dan kemudian didistribusikan. Sedangkan pengepakan tertutup dilakukan jika pengiriman dilakukan pada jarak jauh. Nah, ikan yang akan dipasarkan dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi air sepertiga bagian saja, diikuti pemberian gas oksigen, dan diikat ujungnya menggunakan karet gelang. Nah, ini perhatikan gambar di samping. Jadi kalau mau mengepak atau mengemas benih ikan, tidak bisa kita menaruh air sebanyak mungkin ya, tidak bisa memenuhi plastik. Jadi hanya sepertiga saja, sisanya diisi dengan gas oksigen. Oke. Nah,
Nah, demikian pembahasan materi tentang budidaya ikan hias. Sebagai rangkuman, ada beberapa hal yang penting untuk kita ingat kembali. Yang pertama, ikan hias adalah jenis ikan yang dipelihara sebagai hiasan agar dapat dinikmati keindahannya serta dijadikan sebagai sebagian konsumen sebagai hobi dalam pemeliharaannya. Yang kedua, berdasarkan habitatnya, ikan hias ada pada perairan tawar dan laut. Yang membedakannya adalah proses pemeliharaannya dan modifikasi lingkungan. Yang ketiga, wadah budidaya ikan hias dapat berupa kolam, bak fiber, bak terpal, dan akuarium. Yang keempat, sarana produksi budidaya ikan hias meliputi ikan atau benih maupun induknya, pakan, tanaman air dan obat-obatan, dan sedangkan alat yang digunakan adalah wadah budidaya, seser, aerator, selang, dan batu aerasi. Teknik budidaya ikan melalui beberapa tahap, yaitu pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Kegiatan pemeliharaan yang penting, pemberian pakan dan penyiponan untuk menjaga kualitas air tetap terjaga. Nah, demikian pelajaran untuk kita pada hari ini, materi budidaya ikan hiasnya. Ibu harap kalian tetap belajar di rumah, baik membaca buku cetak yang sudah dibagikan maupun menonton video ini dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Jangan lupa, karena kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetap terapkan 3M dalam keseharian kamu, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, demikian materi kita hari ini. Sampai jumpa.